saya datang sebagai seseorang yang mencintai Pak Jokowi. Ada katanya seseorang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi, bahkan melembaga atas nama TPUA, Tim Pembela Umat dan Aktivis atau apa. Iya, betul. Oh, saya kan sebagai rakyat, lu boleh katakan seperti kan itu hak lo, tapi saya juga punya hak sebagai rakyat yang menurut keyakinan saya dia orang baik. Saya terpanggil untuk hadir. Saya tegaskan, saya tidak dibayar, saya tidak disuruh, murni sebagai rakyat. Dan ternyata tanggal 16 kemarin kan banyak masyarakat. Iya, banyak yang datang. Iya kan? Saya hadir. Ya jujur masalah Pak itu ada spanduk dan sebagainya, iya. Saya buat. Barisan Sudarsono Jokowi Lovers melawan Hoax, iya. SJL. Dan ternyata narasi saya yang tertulis melawan Hoax ternyata benar. Menurut keyakinan saya. Kenapa saya katakan benar? Lawang yang dimasalahkan ijazah di saat saya dikeroyok oleh 12 ibu-ibu yang dari Tangerang, dari Banten. Pertama mereka mengatakan wah ijazah. Setelah itu untuk teman-teman netizennya Mas Sirait dan yang lain, pembuktiannya benar. Ternyata mereka menyampaikan masalah pagar laut, menyimpang kan dengan tujuan mereka. Iya, benar. Terus mereka mengatakan lagi masalah mobil SMK. Salah lagi kan? Jadi serba apa yang dipersepsikan oleh mereka itu, yang mereka yakini benar untuk menyerang Jokowi, kan saya balas di situ. Lo kalian lupa, kesini tadi lewat jalan tol, itu kalian siapa? Iya kan saya bantah. Termasuk kalau masyarakat Indonesia juga tahu kan bahwa Freeport kemarin seperti apa, tetapi mereka itu otak dan pikirannya sudah kebablasan untuk sudah dikotomi oleh rasa benci. Ya sudah, akhirnya saya katakan jangan-jangan penting mereka nggak beranak nanti salahin Jokowi. Malam ini untuk kalian saya juga ingin saya bercanda lagi. Jangan-jangan kalau mereka istri mereka nggak hamil itu ya yang disalahin Pak Jokowi juga. Kalian nanti kalau lihat yang para pembenci Pak Jokowi, jangan sampai nanti istri kalian nggak hamil karena Pak Jokowi loh ya. Iya kan? Karena Pak Jokowi bukan alat pemuas nafsu kalian. Iya kan? Itu aja Pak. Itu jadi memang muncul ternyata di lapangan temuan. Satu ada yang datang pakai sepeda motor, ya Mio, pakai Mio pakai itu ikat kan. kepala, adili Jokowi. Bagi saya kalian yang pakai ikat kepala itu sudah orang gila. Kenapa ya kalau orang gila? Udah tahu di situ rumahnya Pak Jokowi, datang kayak gitu kan? Kan tujuannya katanya silaturahmi gitu. Tujuannya silaturahmi. Tujuan sama. silaturahmi kok ikat kepalanya adili Pak Jokowi. Itu silaturahmi model zaman. Model unta. Ini fair. Terus kedua, bagi saya sekarang malah sempurna. Sebuah kejahatan tidak ada yang sempurna. Kenapa? Kita baru duduk, rokok, seseorang datang, bertanya, di situ rumahnya Mulyono ya? Iya. Akhirnya bersih tegang dengan kita kan? Jelas-jelas di rumahnya Pak Jokowi, tanyakan Pak Mulyono. Nah, kita kan nggak terima perdebatan. Nah ini yang saya akui. Nyali mereka mungkin sudah, mereka kemarin itu sudah menurut saya usul, bahkan bau tanah gitu ya. Yang harusnya istiqomah di rumah untuk anak cucu ke situ. Nggak ngaku saya tanya macam-macam lah. Ya untuk saja kemarin tidak kita seruduk ya. Karena apa? Kalau saya seruduk, jangan nanti jika aku masih produk yang punya moncong, nggak mau lah. Akhirnya ya buka aja lah. Iya. Gitu, Mas. Gimana? Iya, itu kan tadi udah terjawab. Iya. Ini kan Bapak sempat bilang saya mantan PDIP. Ya. Kenapa bawa itu lagi, Pak? Sedangkan kan tadi Bapak sudah bilang saya BSJL, barisan
Sudarsono, Jokowi. Jokowi mengawal Ya. kan di situ kan Ya. ininya di rumah Pak Jokowi ininya. Nah, kenapa Bapak sebut-sebut lagi partai lama Bapak gitu? Berarti kan Bapak mengangkat masa lalu ataupun ada something di masa lalu. Apakah bagaimana? Terima kasih dan perlu dipahami oleh semuanya, terutama yang masih ada di dalam kandang tersebut. Ya. Anggap di dalam kandang lah. Iya. Bagi saya kandangnya juga sudah hampir-hampir jebol. Ya kan? Saya harus berani mengatakan bahwa salah satu yang melatar belakangi saya mencintai Jokowi itu karena elit dari yang ada di dalam kandang itu, yang punya kandang itu kan narasinya kan wah serba membuli berlebihan. Dan kenapa saya ungkit balik itu? Iya, saya katakan jujur. Kenapa saya ikut Pak Jokowi sebut aja nggak ada masalah. Saya berani kok, saya bertanggung jawab. Kenapa? Why? Kenapa saya bela Pak Jokowi dipecat oleh partai itu? Saya juga sama. Artinya Bapak tahu sejarahnya dong? Iya, tahu. Saya bukan anak Kan kemarin orang sore. dalam. Oke. Karena mungkin Mas Rais dan teman-teman media malam ini yang ketemu saya di PDI Perjuangan bukan anak kemarin sore. Iya. 1992 saat saya masih kuliah di UNI, saya sudah ikut ya. Dari muda dong? Ya waktu itu kuliah ya, Indonesia kuliah. Saya sudah menjadi pengagum PDIP. Jujur saya katakan ini, kenapa suka PDIP waktu itu? Ya. Kan? Waktu itu kan hegemoni Golkar luar biasa, kuningisasi dan sebagainya berlebihan. Wah, sebagai mahasiswa kan saya lawan itu. Kedua, kan baru 3 partai. Partai kedua ada berikutnya ada Partai Agama P3. Jujur, teman-teman netizen semua Sudarsono agamanya itu masih dangkal. Ya. Jadi saya nggak lari ke situ. Ya, jangan. Wujud berikutnya adalah ya sebagai mahasiswa wah ini kok PDI waktu itu kan PDI Perjuangan dengan segala dinamikanya dan sebagainya ya di situlah saya. 98 saya sudah berada di Kota Pemalang. Saya termasuk ikut Sudah yang kader? Belum. sabar kawan. Oke. ini biar agak clickbait. Iya, boleh. Banyak nanti yang akan Iya, oke, observasi. kupas semua boleh dan saya bertanggung jawab kan. Iya. 97, 98 saya sudah di Pemalang, saya sudah bangun sebuah kepengurusan lah ya. Waktu itu membentuk kepengurusan yang namanya ranting, kepengurusan bisa. Sehingga kebetulan rumah saya di Pemalang Kota, 98 saya diposisikan untuk menjadi ketua PAC. PAC, anak cabang, pengurusan anak cabang, tingkat kecamatan. Iya. Itu 98 sampai 2025. Ya. 25, maaf ini saya sakit gigi ini karena kemarin aktivitas. 98 sampai 2005 saya pengurus PAC, ketua PAC Kecamatan Pemalang Kota. Dari 2005 sampai kemarin 2025, ayo silahkan orang-orang yang masih ada dalam kandang gugat gue kalau pernyataan saya salah. Saya adalah pengurus partai yang tidak pernah terputus, pengurus DPC terus. Artinya kadar ibarat emas kan saya tinggi. Mau ngomong apa kalian? Aku pelaku sejarah. 2005 sampai 2025 kemarin. Saya tegaskan di sini, mungkin ini pernyataan saya ulang karena mungkin Mas Rais dan teman-teman media. Saya pun mengalami 5 sekjen. 5 sekjen. Iya kan, dari partai dari Alek Lite, yang dari Surabaya itu si Sucipto almarhum, Cahyo Kumolo almarhum, Pramono Anung dulu, terus Cahyo Kumolo, ya kan. Terus yang kelima ini, yang sekarang lagi, dia lagi di pondok itu, dia kan lagi di pondok kan, pondok kan. Kita masih bisa ketawa-ketawa seperti ini, dia nggak tahu nih dia lagi mikir apa. Ganjel toh. Ganjel toh. Saya. Iya.
nanti saya tit gitu aja. Dia lagi mondok kan begitu kan. Ya menurut saya era Aleknite, Sucipto, Pramono Anung, Cahyo Kumolo, santun kok. Ya baru itu orang yang kelima ini oceannya yang menurut saya kontraproduktif. Coba Mas kupas di podcast saya pertama. Saya berani katakan itu bukan berarti menginvestigasi mereka loh ya. Karena saya sekarang sudah di luar kandang. Dan maaf, netizen Sudarsono bangga dengan SK-nya sih yang sekarang lagi di pondok. Kenapa saya katakan? Dia kan yang tanda tangan. Iya dong. Sama si emak yang sekarang tanda tangan. Sah dong. Gue nggak suka dia ya salah sebut. Nggak salah sebut ya. Nggak hargai dia bisa. Tapi yang penting saya tidak merendahkan dia. Kalau mau panggil si emak lah, si ganjel tol lah, saya masih sopan dibanding pernyataan mereka ke orang-orang yang kita kagumi. Atas dasar kagum. Iya, atas dasar kagum. Dan saya ini. Jadi mereka menandatangani itu, terus muncul sebuah kesamaan. Menurut saya nasib kan, sama-sama pecatan kok. Siapa tahu suatu saat Sudarsono mendirikan paguyuban mantan pecatan partai tadi gitu ya. Iya. Bagi saya sama. Dan bagi saya juga mereka orang-orang hebat. Joko Widodo presiden, ya kan, mantan presiden aja dipecat, Gibran dipecat, katanya juga bisa jadi wakil presiden. Bobi dipecat jadi gubernur Jawa Timur. Emil Dardak wakil DPD Trenggalek dipecat, nyatanya juga jadi wakil gubernur. Dan masih banyak lagi. Kalau mau sebut 20 itu kemarin siapa, ya bagi saya mungkin mereka sudah alergi dengan orang baik. Ya katakan orang baik aja. Iya. Ya mungkin nyatanya punya calon presiden juga nggak jahat. Ayo terus, biar tinggal 1 digit kok. Nah, berani. Tadi sempat yang paguyuban bikin ini, artinya di kubu Banteng sendiri, ibaratnya perpecahan loh. Ada yang mengikuti sosok mantan presiden yang dia agung-agungkan saat itu, ada yang ke ini, atau bagaimana pandangan? Pandangan saya Orang dalam lah, ordal. Ya. Kalau hal ini mungkin terlalu sensitif kalau saya mengomentari rumah tangga mereka ya. Nanti kalau aku komentari mereka, nanti malah aku dikira menjadi penasehat. Karena apa? Si partai tersebut, aku mulai coba dilihat. Semua kader terbaik partai dikumpulkan di yang namanya di sekolah partai. Mas masih ingat kan? Pembicaraannya siapa? Rocky Gerung. Ya berarti kan Itu sejarah banget. iya kan? Sejarah. Sempat tahu kok. DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI kumpulkan si partai. Materinya Iya, itu bikin Rocky kaget. Gerung. Laki-laki Pak. Rocky Gerung. Oh iya. Apalagi mungkin ikut dibanggakan profesor gini-gini, wah yang membela gini-gini. Profesor loh dia di Pranusa Bakti itu. Iya. Profesor apa dasarnya? Ini profesor sakit hati kan. Ya, Ya biarkan saja lah. Aku nggak perlu komentar. ini kan banyak media juga mengangkat pas kemarin Bapak itu kan langsung media-media itu mengobservasi Bapak. Bener mantan, dan ada cuitan kader juga bilang dia kan hanya udah mantan seharusnya sampai segitulah menyebutkan nama sekjen. Nah, yang jadi pertanyaan juga, kenapa Pak Sudarsono rela gitu melawan hal ini tuh, gitu, demi Pak Jokowi. Ya, karena sudah menjadi keyakinan ya. Siapapun orang kalau sudah diyakini itu baik, benar seperti kita punya agama. Sudah diyakini benar baik.
tanpa disuruh, tanpa diminta, kita akan menyedekahkan juga. Bahkan ya nggak takut risiko, karena meskipun tidak ada dalam pertanyaan masih, apakah seorang saudara selama ini tidak punya risiko sangat besar, Mas. Ancaman, bulian, tekanan, materi, non materi. Kalau perlu ada perempuan cantik, itu dekati Sudarsono, rayu Sudarsono, ajak masuk check-in, rebek. Ada, Mas. Berarti itu juga caranya. Banyak cara. Ini ya apakah itu? Kalau itu saya anggap oknum ya, saya tidak menyalahkan institusi ya. Bahkan ya dengan segala cara lah untuk mengorek, untuk bahkan itu mungkin di dunia politik teman-teman semua, bapak ibu semua, mungkin itu sudah menjadi kelancaran ini. Saling jebak saking ya, itu ya. Risikonya ya. Ya risiko. Jadi risikonya risiko. Dinamikanya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apa yang disampaikan Pak Sudarsono melihat ini kan banyak sekali kemarin itu datang ke Pak Jokowi, di situ ya minta dibukakan aja ijazahnya sebagai bapak yang udah tahu lah, paling ya. Udah tahu ciri-cirinya Pak Jokowi, sampai bapak datang ke rumah Pak Jokowi dukung, jaga, kawal itu apa sih Pak? Ini yang mau ribet seharusnya tunjukkan aja ya. selesai. Oh, begini. Kalau saya dalam posisi sebagai pecinta yang mencintai, saya mengamini. Artinya apa? Kalau ada seseorang datang yang sebenarnya tidak dalam posisi kapasitas, ya kan hanya meladeni. Bagi saya, oh beliau malah direndahkan. Jadi semangat beliau tidak menunjukkan ini ya, lo siape. Artinya kemarin kurnia si S itu lo siape. Lembaga hukum bukan, aparat hukum bukan. Ya kan? Lah kalau memang semua terus dibiasakan, dinarasikan seperti itu, ya harga diri dong. Ini kan sudah menyangkut harga diri. Bagi saya mengalami. Terus kedua, materi apa itu tersampaikan seperti apa pada semua netizen, Mas Ira. Saya katakan bahwa memang Pak Jokowi itu orang baik. Jadi mau diserang dari apa, kelemahan, kekurangan, itu nggak ada. Akhirnya apa? Yang dinarasikan ya sebab fitnah-fitnah seperti itu. Kenapa saya katakan fitnah? Ya kayak jasa, kata, terus apa lagi? Tanya. Karena apa? Jujur jelas saya katakan mau dikorek-korek dari sisi hukum korupsinya memang nggak ada. Kalaupun seorang Joko Widodo tidak ada hal yang tidak ada yang kurang atau Joko Widodo itu ada kekurangan. Beliau kan manusia, memang bukan malaikat. Yang kita ketahui bersama, meskipun ya agama saya rendah harus saya akui ya, dan saya akan terus belajar lagi, bahwa kesempurnaan kan hanya milik malaikat. Tetapi sebagai pemimpin bangsa, ya kita yakini 90% itu beliau sudah waktu, tenaga, pikiran apa yang dia mampu untuk bangsa dan negara. Bahkan keluarga itu sudah dinomorsekiakan. Ilustrasinya sederhana. Saya juga tidak ingin mengutip dengan tokoh bangsa, pemimpin bangsa yang lain. Joko Widodo mengikhlaskan anaknya untuk maju di pilkada. Ini kan sebenarnya seseorang yang menjadi kepala daerah di segala tingkatan itu kan kayak ikan di dalam akuarium. Gerak-geriknya dilihat, aktivitasnya dilihat, semualah kehidupan 24 jamnya dilihat. Artinya apa? Bagi saya Sudarsono yang mencintai Jokowi, dia sudah menyedekahkan diri, dia dan keluarganya. Tetapi kalau hanya untuk kehidupan anak-anaknya, ya kan, untuk kehidupannya ya, dia jadikan usahawan, pengusaha. Bisa naik jet pribadi, bisa naik helikopter pribadi, ya kan?
bisa ke luar negeri tidak dibatasi dengan waktu. Coba kepala daerah, luar negeri pun kan hanya batasan 5 atau 6 hari itu. Selebihnya bisa bermasalah. Istrinya pakai tes bridit, ya kan? Waktu dari jam kantor menjadi sorotan publik. Bagi saya, yang pertama seperti itu. Yang kedua, sebaik apapun, kalau maju di pilkada, ya kan? Kan yang menilai, yang memilih rakyat. Tak tegaskan, tak tambahin mas. Iya. Masalah Gibran dengan usia gini, MK dan sebagainya. Saya kok ketawa. Itu ya piciknya manusia-manusia si pembenci tadi. Lah kalau memang nggak suka, Gibran juga nggak akan dapat dukungan mayoritas kok. Iya, pasti. Kenapa itu dimasalahkan? Ya ayo belajar bersama di luar negeri. Yang usia 25 tahun, 30 tahun jadi presiden, jadi wakil presiden kan ada. Tidak hanya gitu kan. Terus itu dijadikan gorengan. Bagi saya sederhana. Kalau memang rakyat tidak memilih, ya tidak. Mau bicara apa lagi? Bansos dan sebagainya. Gue ketawa sebagai orang yang ada di dalam sebuah partai tersebut. Apa lo kalian tidak melakukan itu? Melakukan. Pengkondisian aparat gini-gini. Lo berkuasa emang tidak. Jadi jangan sampai hanya bisa menyalahkan tapi tidak koreksi diri. Wah ini berbau nyinggung lagi sih. Ganti lain aja. Oke. Nah, jadi ketahuan nih, berarti Bapak memang melihat kinerja Pak Jokowi dan kebaikan Ya, Pak Jokowi. saya bertanggung jawab. Tadi berkali-kali Bapak bilang orang baik gitu Ya. ya. Artinya Bapak tahu kenal Pak Jokowi Ya. secara ininya ya kan. Nah, baru ini akan keluar nih Pak tentang orang-orang yang ini mulai mendekat, mulai ini dengar-dengar di media tuh Pak. Apakah ada something yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi sampai-sampai Pak Jokowi kita dengar ini lagi viral lagi, Pak Jokowi kemarin ke Jakarta untuk menemui pengacaranya. Itu biasanya kan Pak Jokowi biarkan saja ini deh. Itu pandangan Bapak bagaimana? Saya bertanggung jawab kan, karena ini kan di sosmed ya. Iya. Sejak digital kan tidak akan. Saya salah satu rakyat Indonesia, meskipun saya bukan siapa-siapa, saya yang berani ikut menyampaikan. Dan tidak hanya saya ya, banyak yang ikut menyampaikan, salah satunya saya bisa berhadapan beliau. Memang, Pak, izin Bapak bahwa Bapak terlalu sabar selama ini. Dengan kesabaran Bapak ini kadang-kadang malah tidak baik. Orang-orang yang membujat, membuli Bapak seakan-akan Bapak dipojokkan terus-menerus. Ini kurang baik. Terus saya sampaikan, hal yang tidak baik dinarasikan terus kalau tidak ada kantor, Iya, akan menjadi benar. akan menjadi benar. Dan saya dengar sendiri dari beliau. Oke. Ini benar nih. Ya. Dari beliau. Dari beliau. A1. 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 Bahwa, ya, bahwa beliau katakan bahwa ya ini memang sudah saatnya untuk saya luluskan. Artinya apa? Ya memang tapi salah satunya ini mungkin ya sudah sebulan ya lalu lah saya ketemu juga. Iya. Lah terus akhir-akhir ini sayup terdengar wah ada lawyernya yang datang, ya kan gini begini. Ya saya terima kasih. Sudarsono salah satu pelaku di saat di partai lagi. Tapi harus saya katakan, saya laporkan Deddy Sitorus ke Polda Metro. Pernah kan? Pernah. Saya laporkan ke Polda Metro. Wah, di SK apa itu SKT apa SKPKT itu ya, pelayanan masyarakat itu loh. Di sana oleh bapak-bapak yang ada di Polda Metro malah saya diceramai, sudah jauh-jauh dari Pemalang, bahwa pelaporan hal seperti itu sesuai dengan keputusan SKP 3 Menteri dan sebagainya kan, bahwa yang menyangkut
laporan pencemaran nama baik dan sebagainya itu kan harus yang bersangkutan. Iya. Waktu Iya. itu saya berkomunikasi, Pak minta surat kuasa, nggak mau, nggak mau. Dan juga katakan, ya Allah, Alasannya apa? ya masa mau memenjarakan rakyat sebenarnya mau memenjarakan ya, rakyatnya kalau otaknya juga waras gitu kan sebenarnya dikasihani toh. Tapi kok masih duduk, tapi setelah itu kayaknya ini sih di S tadi Iya. kayaknya kok sakit gigi juga mungkin. Jarang sekarang nyanyinya kan berkurang. Iya, kicauannya berkurang. Ya, kicauannya kurang. Iya. Ada 1-2 cuma sifatnya jog-jog gitu ya. Tapi nggak seperti dulu kemarin. Iya, makanya saya mau cari tahu juga nih, mau gali ke Pak Oh, Sudarsono. banyak Mas. Otomatis kan ketika Bapak pasang badan di itu viral, Pak. Ya. Media mengangkat semuanya, otomatis ada pertemuan juga gitu. Ya artinya memang saya pasang badan. Untuk menghadapi mereka itu saya berani pasang badan. Termasuk si apa itu? Guntur Comli itu. Ya kan? Ya. Saya tantang, mungkin biar lewat media panjenengan, saya tantang dia untuk sembah pocong. Iya, itu Lu kan udah berbeda, kan? dikatakan berapa kali itu. Di saat saya sujud syukur tanggal 17, tanggal 18 kita juga viral di media, Iya. muncul di Tribun, Iya. Sudarsono disuruh presiden ke-7 atau apalah narasinya. Iya. Tanggal 19-nya kita kantor kan? Iya. Tur, ya kan? Kok jubil partai besar kualitatif seperti itu hanya asumsi menjadi pembenaran. Nek kamu meyakini pendapatmu benar, ayo kita sepakat. Karena saya merasa tidak disuruh. Iya. Orang disuruh banyak variabelnya, diberi uang, Nah. seakan-akan juga disuruh. Terus memang diperintah, Pak lakukan ini, berarti yang disuruh. Lah wong murni 100% saya dari niat hati nurani saya sendiri kok. Guntur Romli boleh menyerang Darsono pribadi, tapi tidak saya ikhlaskan Guntur Romli menyerang Pak Jokowi yang sebenarnya yakini baik. Jadi saya. Terus banyak agenda Mas, mungkin jangan kalau ikuti melakukan ini itu dan sebagainya. Semua kehendak pribadi. Dan terus saya kata, kalau yang saya lakukan ini beliau masih punya orang berkuasa, wah saya pandai. Oh, sekarang juga orang biasa. Tapi disitulah seorang Sudarsono terpanggil untuk ikut bersama orang baik. Ikut bersama orang baik. Saya lagi, Darsono ingin bersama orang baik. Iya. Saya, karakter saya, tanpa ada perintah. Makanya ke awal Pak, pertanyaan Mas Raid, kenapa kemarin saya dengan iya, datang sendiri 1000 merah pun tidak. Bahkan apa yang saya punya saya itu berikan. Iya. Karena kan Udah apa aja udah dikorbanin gitu ya? Iya. Dengar-dengar Jiwa, juga. tenaga, harta. Saya katakan kalau Darsono punya bandar, oh puting beliung Mas, manuver saya. Karena apa ya kan menyangkut energi Mas, tenaga, pikiran, waktu. ini apa? Aku nggak bawa mobil. Dekat dulu bisa. Bisa. Berarti ini terakhir harapan aja ya apa tambahin dikit, tambahin satu pertanyaan baru langsung nyambung yang itu tadi, nyambung yang barusan yang kepotos. Nah, terus Kemana sih? Oke, Pak Sudarsono, ini saya melihat dari sosok Bapak, lihat ekspresi Bapak. Saya menilai memang Bapak itu melihat Pak Jokowi udah orang baik, ya, dan butuh bantu atau dikawal lah gitu paling tidak. Sebagai Bapak kan sekarang jadi masyarakat biasa lah ya kan, bukan kader ini lagi dan sebagainya. Satu sih yang saya mau sampaikan terakhir nih Pak, kenapa Bapak nggak meluncur ke perahu berbeda gitu dan akhirnya kan makin kuat? Terima kasih Mas. Jadi untuk
banyak pertanyaan ini simpelnya kan, apakah setelah ini Bapak berpolitik atau mengambil partai politik lain? Saya Sudarsono tegas mengatakan bahwa saya karena kemarin juga sudah terlalu lama di internal partai, pengurus partai, kayaknya kok syahwat politik saya untuk segera memilih partai politik kayaknya kok belum. Saya belum berminat untuk terjun di partai politik, milih mau ke Pak Gerindra, PAN, Golkar atau apa. Dalam benak saya sekarang ini saya belum berpikir itu. Yang ada adalah justru seperti semua masyarakat tahu dari semua kejadian yang ada, dari pengalaman apa yang ada, dinamika yang ada, Mas bisa tahu siapa Sudarsono sekarang. Saya memang fokus ke sebuah keinginan untuk membentuk barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Alhamdulillah mungkin juga banyak dukungan dari sana sini, bukan dukungan dana, tapi dukungan semangat, support. Karena di masyarakat ini ternyata juga banyak sekali masyarakat yang jengah terhadap kepongahan, muak dengan pembodohan, ya, yang dinarasikan oleh apakah itu elit-elit partai tertentu, tokoh-tokoh akademis tertentu yang mengatakan Indonesia gelap. Jadi tidak hanya Jokowi ya, terhadap pemerintahan juga kan. Indonesia gelap, demo ini, hujatan bulian mencari kesalahan Jokowi yang tidak kunjung selesai. Karena apa? Bagi saya mereka nyari terus itu dengan berita hoax ya benar. Kebenaran dicari juga memang kesalahannya nggak begitu nampak sih, bukan nampak itu. Pembuktiannya juga mereka sebenarnya nggak punya data kan. Akhirnya kan dengan berita hoax itu senjata mereka. Dan bagi saya juga masyarakat ini sudah nggak bodoh, apalagi di saat sekarang ya, zaman digital ya. Entah itu bakul bakso, entah itu nasi goreng, entah itu tukang cukur yang kelas bawah pun. Saat mereka senggang kan juga baca ini. Nah, saya buat wadah barisan Jokowi, Sudarsono Jokowi. Apakah ini tidak seizin? Saya memberitahu. Apakah itu diizinkan? Beliau cuma jawab, Ada pesan sepanjang memang untuk kebaikan, ya kenapa tidak? Apakah ini seperti projo atau ini yang aja? Ini bulan depan nih Pak, satu lagi saya kan Pak Jokowi partai TBK dan sebagainya itu kan lagi konflik juga, mana tahu Bapak ya, Bapak barisan ini kayaknya barisan Sudarsono Jokowi Lovers ya kan? Iya. Ya saya kalau malam ini hari-hari ini saya pada posisi pendapat saya pakai kacamata kuda, saya ikut Pak Jokowi karena bilangan lama. Artinya tegak lurus. Bukan tegak lurus, saya nggak mau tegak lurus, bukan sudah bahasa mereka lah ya. Kalau itu bagi saya itu sudah yang berbau-bau itu kayaknya kok lebih baik dengan bahasa lain lah. Saya tidak tegak lurus, tapi saya akan ikuti langkah orang-orang yang saya anggap baik. Beda loh, tegak lurus sama mengikuti. Beda. Kalau tegak lurus seakan-akan ya kebo kan gitu. Bukan bangga, tapi kebo kan. Jadi saya akan mengalir saja. Nah, terus kedua, kaitan karena dengan pertanyaan terakhir ya, closing statement saya. Maaf ini saya mendahului. Kenapa berani mengatakan closing statement? Nanti bisa lain materi lain. Kalau mau kupas saya banyak. Ingin menyampaikan kalau mungkin juga waktu sudah malam. Ke depan dengan banyaknya proses hukum yang akan dilalui nanti, bukan proses hukum ke Pak Jokowinya, boleh ke Pak Jokowi ataupun proses hukum yang oleh Pak Jokowi dianggap orang-orang yang kemarin membuat gaduh, hoax harus dengan pembuktiannya. Ya saya akan lakukan apa? Mengawal itu sebagai masyarakat tanpa disuruh saya akan lakukan. Barisan Sudarsono siap mengawalnya apa? Kalau mereka menurunkan massa atau apa, kalau saya punya peluit ya yang ikut saya, ayo kita bela beliau.
di lapangan. Karena di lapangan ini perlu untuk dihadapi, bukan untuk beradu fisik tidak. Tapi seakan-akan kalau mereka membawa massa sini tidak, seakan-akan yang punya massa cuma mereka, kan begitu, ya kan? Jadi kita harus bisa. Itu yang bisa kita sampaikan. Untuk di lain kesempatan, monggo mau kupas masalah apa, Siap. saya akan bertanggung jawab. Siap, narasi siap. penyampaian saya. Siap. Baik, begitu. Terima kasih. Matur suwun semuanya. Terima kasih kepada Pak Sudarsono yang menyediakan waktunya, dan next kita akan ulas lagi Pak karena waktu juga, dan ya terima kasih banyak Pak buat masukannya juga. Itu dari saya. Bagaimana dengan kalian? Komentar. Selamat.